warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran di pagi hari yang cerah ini. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada Bu satu orang, Bu. Siapa? Aan. Oke, Anawiyah ya. Oke, Ibu sudah absen. Selanjutnya, sebelum kita memulai pada materi, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Tahu, Bu? Hari ini kita belajar tentang bentuk dan jenis kelompok sosial, Bu. Oke, betul. Terima kasih Nanti. Ya, sama-sama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kalian telah membahas mengenai kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Pada pertemuan ini kita akan membahas bentuk dan jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke. Nah selanjutnya di sini Ibu menyajikan kedua gambar, di mana kedua gambar ini merupakan contoh atau bentuk dari kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk dapat mengidentifikasi contoh kelompok sosial ini terkategori termasuk dalam jenis kelompok sosial yang mana, kita terlebih dahulu harus memahami masing-masing dari jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat yang terdiri dari kelompok solidaritas mekanik dan organik oleh Michael Durkheim, kemudian ada paguyuban dan patembayan menurut Ferdinand Tonis, kemudian ada kelompok primer dan sekunder menurut Charles Hutton Cooley, ada kelompok in-group dan out-group oleh William G. Sumner, ada membership group dan reference group menurut Robert E. Merton, kemudian ada kelompok formal dan informal, dan yang terakhir kita akan membahas kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Oke, yang pertama ada kelompok solidaritas mekanik dan organik yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim di sini menjelaskan bahwa solidaritas mekanik adalah ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal adanya pembagian kerja. Contoh dari solidaritas mekanik ini dapat kalian temukan pada masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada solidaritas organik, merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Contohnya adalah pada masyarakat perkotaan. Nah, apa sih yang membedakan antara kelompok solidaritas mekanik dengan solidaritas organik? Perbedaannya terletak pada kesadaran kolektif, di mana pada solidaritas organik itu, mekanik itu kesadaran kolektifnya tinggi, sedangkan pada solidaritas organik kesadaran kolektifnya rendah. Kemudian sanksi yang diberikan di solidaritas mekanik itu sifatnya represif, sedangkan pada solidaritas organik bersifat normatif atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan solidaritas mekanik itu masih sederhana ya, jadi mereka belum mengenal pembagian kerja, sedangkan pada solidaritas organik seperti pada masyarakat perkotaan, di mana mereka sangat kompleks dan memiliki spesialisasi pekerjaan yang beragam. Oke, selanjutnya ada paguyuban dan patembayan yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonis. Di sini Ferdinand Tonis menjelaskan bahwa paguyuban atau Gemeinschaft itu adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contoh dari paguyuban ini dapat kita lihat pada
sebuah keluarga, di mana keluarga memiliki hubungan yang intim, pribadi, dan alamiah karena memiliki ikatan darah. Kemudian yang kedua, memiliki ikatan yang dibawa sejak lahir, yaitu ikatan genealogis atau keturunan. Dan paguyuban ini memiliki 3 tipe ya. Ada Gemeinschaft by blood, yaitu hubungan yang didasarkan atas ikatan darah, contohnya seperti keluarga atau perkumpulan marga-marga, misalkan marga Batak. Yang kedua ada Gemeinschaft by place, yaitu hubungan yang didasarkan oleh kedekatan tempat tinggal atau pekerjaan dengan tempat bekerjanya itu sama. Kemudian yang ketiga ada Gemeinschaft by mind. Ini hubungan yang didasarkan oleh kesamaan ideologi atau kesamaan ketertarikan atau hobi. Misalkan pada komunitas-komunitas hobi seperti komunitas pecinta kucing, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada patembayan atau disebut dengan Gesellschaft. Apa itu Gesellschaft? Yaitu kehidupan publik di mana sekumpulan orang di dalamnya secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orangnya itu mandiri. Di patembayan ini orang-orangnya cenderung lebih individualis karena hubungan yang dibangun dilandaskan atas dasar kepentingan yang sama. Contoh dari patembayan ini bisa kita temukan dalam hubungan di dunia industri dan organisasi politik, seperti contohnya dalam partai-partai politik. Selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Di sini terdapat kedua tokoh yang menjelaskan masing-masing kelompok tersebut. Yang pertama Charles Houghton Puli yang menjelaskan mengenai kelompok primer. Kelompok primer itu ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Nah, contoh dari kelompok primer ini seperti keluarga, teman bermain, atau keluarga atau komunitas. Yang kedua ada kelompok sekunder yang dijelaskan oleh Elworth Faris. Di sini ia menjelaskan bahwa kelompok sekunder ini sifatnya formal, tidak pribadi, dan bersifat kelembagaan. Contohnya pada koperasi dan partai politik. Nah, selanjutnya ada kelompok yang saling bertentangan nih, yaitu kelompok in-group dan kelompok out-group. Tokoh yang menjelaskan dalam kelompok sosial ini adalah William G. Sumner. William G. Sumner di sini membagi kelompok berdasarkan sudut pandang individu pada kelompoknya. Contoh pada kelompok in-group itu merupakan kelompok internal ya, seperti pada circle pertemanan atau anggota timnas sepak bola. Jadi kelompok in-group itu kelompok dalam, di mana anggota di dalamnya itu merasa bahwa dirinya itu bagian dari kelompoknya. Yang kedua adalah kelompok out-group. Kelompok out-group ini adalah kelompok lawan atau musuh. Contohnya dapat kita jumpai pada pertandingan sepak bola di mana ada fans, misalkan fans antara Persija dengan Persib Bandung. Nah, yang selanjutnya ada kelompok membership group dan reference group oleh Robert T. Merton. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang itu secara fisik menjadi anggota dalam kelompok tersebut. Contohnya pada kelompok OSIS yang ada di sekolah atau klub basket. Dan kelompok yang kedua ini ada kelompok reference group. Nah, kelompok reference group ini kelompok yang menjadi acuan untuk seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya artis, atlet, atau teman dekat yang menjadi acuan bagi individu untuk berkembang. Misalnya nih, Harni memiliki teman yang mana temannya adalah seorang dokter. Nah, Harni melihat dokter itu suatu cita-cita yang mulia sehingga Harni akhirnya ingin mengikuti jejak teman Harni tersebut untuk menjadi dokter. Nah, tanpa disadari, dokter itu adalah reference group, artinya telah menjadi acuan untuk Harni membentuk pribadi dan perilaku. Oke, selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Apa itu kelompok formal? Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar
sesama anggota. Kelompok formal ini memiliki struktur dan administrasi yang teratur. Contohnya pada organisasi. Biasanya organisasi kan memiliki struktur di dalamnya. Yang kedua adalah kelompok informal. Nah, kelompok informal ini berbeda dengan kelompok formal, di mana di dalamnya kelompok formal ini tidak memiliki struktur yang pasti. Kelompok ini berdasarkan atas intensitas berapa sering bertemu gitu ya. Contohnya pada komunitas hobi atau kelompok belajar. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, kelompok okupasional ini tercipta karena semakin memudahnya hubungan kekerabatan. Biasanya kelompok okupasional ini memiliki latar belakang pekerjaan yang homogen. Kemudian yang kedua memiliki aturan atau kode etik. Misalkan pada Ikatan Dokter Indonesia, di mana seorang dokter itu memiliki kode etik untuk menjalankan pekerjaannya. Yang kedua ada kelompok volunteer. Nah, kelompok volunteer ini dapat kalian temukan ketika terjadi suatu bencana, misalkan bencana alam atau terdapat tim sukarelawan yang bersedia membantu korban. Artinya kelompok volunteer ini dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan bersifat sukarela ya. Oke, selanjutnya setelah kalian memahami apa itu dari beragam jenis-jenis kelompok sosial tadi, Ibu menugaskan kalian untuk masing-masing kelompok, di mana Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok dimintai memberikan 3 contoh jenis kelompok sosial dan mengidentifikasikannya ke dalam jenis-jenis kelompok sosial tadi. Nah, Ibu akan membagikan kertas ya. Nah, silakan ditulis di kertas tersebut 3 contoh kelompok sosial yang mungkin pernah kalian lihat dalam kehidupan keseharian dan mengidentifikasikannya dalam jenis-jenis kelompok sosial sebagaimana yang tadi telah Ibu jelaskan ya. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit, silahkan dikerjakan dan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Oke, Ibu rasa sudah ya? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu minta untuk masing-masing kelompok menyebutkan contoh-contoh kelompok sosial yang telah ditemukan dan masuk ke dalam kategori kelompok sosial yang mana. Silakan untuk kelompok 1. Oke, baik, terima kasih. Benar sekali ya yang disebutkan oleh kelompok 1 bahwa ada keluarga yang termasuk dalam jenis kelompok sosial primer, kemudian ada komunitas pencinta kucing yang masuk ke dalam kelompok sekunder. Lalu untuk kelompok 2, silakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Benar sekali ya bahwa partai politik itu masuk ke dalam kelompok formal ya. Dan contoh yang kedua tadi disebutkan bahwa peer group atau teman sepermainan yang termasuk dalam kelompok sekunder. Oke, pada kelompok 3 selanjutnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Benar sekali ya bahwa PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia itu memang termasuk dalam kelompok okupasional ya. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berdiskusi dan menganalisis contoh dari bentuk kelompok sosial. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu jelaskan mengenai bentuk dan jenis-jenis kelompok sosial. Tadi kita telah mempelajari banyak sekali jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan para tokoh yang mencetuskan atau mengemukakannya. Mungkin Ibu berharap kalian tidak puas untuk mendapatkan materi sampai di sini saja dan mempelajarinya kembali di rumah ya. Ya, Ibu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang partikularisme dan eksklusivisme
kelompok. Ibu harap kalian membaca materi tersebut di rumah sehingga pada pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami itu materi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.